Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang fix bocoran daftar penerima bantuan BLT BBM yang tidak diperpanjang di pencairan bantuan BLT BBM tahap yang kedua. Nah, pada video kali ini saya juga akan menginformasikan 3 hal terkait yang pertama, target selesainya ya bantuan BLT BBM untuk tahap yang pertama ini, kemudian progres pencairan BLT BBM tahap yang pertama, dan yang ketiga BLT BBM untuk PKH murni ya, sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang fix bocoran daftar penerima bantuan BLT subsidi BBM yang tidak diperpanjang di pencairan bantuan BLT subsidi BBM tahap yang kedua. Kemudian di video kali ini saya juga akan menginformasikan 3 hal. Yang pertama terkait dengan progres penyaluran bantuan BLT BBM. Yang kedua, target selesainya pencairan bantuan BLT BBM tahap yang pertama ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan bantuan BLT BBM untuk PKH murni non BPNT ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, alhamdulillah jadi mulai kemarin tanggal 14 September tahun 2022 proses verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini dilakukan melalui aplikasi 6NG Online hingga nanti tanggal 29 September tahun 2022 ya sahabat YouTube. Tentunya dalam proses verifikasi ketidaklayakan itu bagi penerima bantuan sosial baik itu PKH, BPNT ataupun KIS yang PBI yang sudah dianggap tidak layak oleh pemerintah daerah maka ditidaklayakkan sehingga di tahap berikutnya bantuan sosialnya ini tidak bisa dicairkan ya sahabat YouTube. Nah, kita ketahui bersama terkait dengan bantuan BLT BBM atau subsidi BBM tahap yang pertama sebesar Rp300.000 untuk alokasi September dan Oktober ini. Bantuannya ini diberikan kepada penerima manfaat bantuan PKH dan juga BPNT sebanyak 20,65 juta KPM di seluruh Indonesia ya sahabat YouTube. Nah, ketika bantuan PKH BPNT penerimanya ini ditidaklayakkan melalui aplikasi 6NG Online di rentan tanggal 14 hingga 29 September tahun 2022. Apabila si penerima atau si KPM ini ditidaklayakkan, maka akan berefek ke bantuan BLT BBM tahap yang kedua ya sahabat YouTube, yang insya Allah akan dicairkan pada awal bulan Desember tahun 2022 besok. Artinya ketika bantuan PKH BPNT ini tidak layak, maka akan berefek ke bantuan BLT subsidi BBM tahap yang kedua ya sahabat YouTube. Nah, daftar penerima bantuan BLT BBM yang tidak diperpanjang di pencairan bantuan BLT BBM tahap yang kedua diantaranya adalah KPM yang sudah ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi 6NG Online karena yang pertama mungkin sudah meninggal, yang kedua tidak ditemukan, yang ketiga sudah mampu, kaya atau sejahtera, kemudian yang ketiga tercatat sebagai ASN ya, PNS ataupun P3K, kemudian termasuk TNI, Polri ya, kemudian pegawai BUMN ataupun BUMD, kemudian termasuk pensiunan ya dari PNS, pensiunan dari TNI ataupun Polri ya sahabat YouTube. Nah, jadi bagi daftar penerima bantuan BLT BBM yang masuk kategori yang sudah saya sebutkan tadi dan ditidaklayakkan di aplikasi 6NG Online oleh pemerintah daerah, tentu di pencairan bantuan BLT subsidi BBM tahap yang kedua tidak akan dicairkan lagi, atau dengan kata lain bantuannya tidak diperpanjang ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya, itu poin penting yang pertama.
Kemudian, poin penting yang kedua terkait dengan progres penyaluran bantuan BLT BBM tahap yang pertama. Jadi, Bu Risma mengatakan hingga hari ini bantuan BLT BBM proses pencairannya sudah mencapai 41% ya, sahabat YouTube, di kantor pos di seluruh Indonesia. Dan ditargetkan ya sahabat YouTube, nanti di akhir bulan September sudah 90% proses penyalurannya ini tersalurkan ke keluarga penerima manfaat untuk di kantor pos sebanyak 18,8 juta KPM ya sahabat YouTube. Nah, tentunya ini menjadi kabar gembira bagi yang masih belum mendapatkan undangan, karena dimungkinkan ya, karena saat ini progresnya masih 41%. Dan di akhir bulan September menantinya ditargetkan ini mencapai 90%, ada kemungkinan yang masih belum mendapatkan undangan nantinya akan mendapatkan undangan ya sahabat YouTube. Apalagi ketika dicek website cekbansos.kemensos.go.id, di situ keterangannya adalah statusnya ya, keterangannya ini sudah proses Himbara ataupun PT Pos, kemudian periodenya September dan Oktober. Nah, kalau prosesnya seperti itu atau keterangannya seperti itu, maka ditunggu saja ya, kemungkinan besar undangan ini akan menyusul ataupun data sahabat YouTube semua sudah ada di kantor pos. Jadi tinggal didistribusikan surat undangannya. Namun bagi KPM PKH murni ya, KPM PKH murni non BPNT, ini setelah kita cross check beberapa nama-nama di wilayah kami, di situ statusnya ya, namun keterangannya masih strip ya sahabat YouTube. Keterangannya masih strip, periodenya September dan Oktober. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Apakah itu cair atau tidak? Nah, sahabat YouTube, karena di situ statusnya adalah ya, artinya ya itu adalah sebagai penerima bantuan BLT BBM. Jadi kemungkinan besar nantinya akan dicairkan, namun menyusul ya sahabat YouTube, karena di situ keterangannya masih strip. Jadi kemungkinan besar datanya masih belum ada di pihak PT Pos ataupun masih belum ada di pihak Bank Himbara. Nah, kalau mengacu di proses penyaluran bantuan BLT subsidi minyak goreng di beberapa bulan yang lalu, untuk PKH murni ini memang bantuannya masuk ke dalam kartu KKS. Nah, dimungkinkan juga ya sahabat YouTube, untuk bantuan BLT subsidi BBM ini juga seperti itu. Untuk PKH murni non BPNT kemungkinan besar akan masuk juga ke dalam kartu KKS-nya ya sahabat YouTube. Karena untuk PKH murni itu kan tidak mendapatkan bantuan BPNT. Sedangkan bantuan BLT BBM yang saat ini disalurkan di kantor pos itu jumlah nominalnya Rp500.000, proses penyalurannya dibersamakan dengan pencairan bantuan BPNT tunai untuk alokasi bulan September. Jadi nominalnya memang berbeda, oleh sebab itu kemungkinan besar nantinya untuk PKH murni non BPNT untuk bantuan BLT subsidi BBM kemungkinannya akan masuk ke dalam kartu KKS ya sahabat YouTube. Jadi ditunggu saja, dipantau terus informasi-informasi dari channel Diari PKH, yang jelas ketika nanti ada update info terbaru seputar bantuan BLT subsidi BBM, baik yang untuk PKH murni ataupun baik yang PKH plus BPNT, pasti akan kita update di channel Diari PKH ini ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.